Aku juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami Iga dan Feby di podcast Iga dan Feby. Seperti biasa kita hari ini tetap kembali membahas tentang mata kuliah sistem manajemen. Namun pada hari ini kita akan membahas tentang analyze financial performance report. Jadi ya seperti biasa ya, analyze financial report. Jadi mungkin langsung aja deh Feby ya, langsung ke pertanyaan pertama nih. Tanpa berlama-lama lagi, pertanyaan pertama nih untuk Kak Feby. Bagaimana sih eh, kerangka analisis yang biasa itu digunakan dalam menganalisis varian CLW? Oke, sip Kak Iga. Nah, sebenarnya yang podcast kemarin tuh mengenai anggaran teman-teman. Jadi eh, analisis laporan kinerja keuangan ini sebenarnya akan sangat erat kaitannya dengan anggaran tadi gitu. Nah, kita kan menganalisis laporan keuangan nih. Biasanya eh untuk menjelaskan bagaimana sih varian-varian antara data aktual dan data anggaran yang dihitung untuk unit bisnis. Terus karena anggaran beban dan pendapatan kan merupakan bagian dari anggaran untuk unit bisnis, pembahasan kita mungkin lebih ke eh, perluasan dari cakupan pusat beban dan pusat pendapatan dari anggaran tadi. Terus kita juga berfokus pada menjelaskan bagaimana sih laporan dari varian-varian ini digunakan oleh manajemen senior untuk mengevaluasi kinerja unit bisnis. Sebenarnya mungkin banyak yang berpikiran bahwasanya eh, kinerja dari suatu unit bisnis itu bagus jika anggaran yang telah ditetapkan itu tercapai. Sebenarnya enggak, karena kinerja dari suatu unit bisnis itu tidak semata-mata hanya pencapaian anggaran, tapi diharapkan lebih dari pencapaian dari anggaran tersebut, tidak berpatok pada anggaran tercapai atau enggak gitu ya teman-teman. Jadi di sini mungkin kita bakal bahas juga varian terkait pendapatan, terus juga varian-varian beban gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita bahas dulu nih bagaimana kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varian. Biasanya sih meliputi ide-ide terkait identifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi bagaimana perusahaan mendapatkan laba atau bagaimana sih laba perusahaan tersebut gitu. Lalu kedua yaitu merinci varian laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut gitu kan. Tadi kan kita mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Di sini merincikan varian laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci dari yang mempengaruhi laba tersebut gitu. Lalu ketiga, fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor-faktor penyebab gitu. Yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja, sementara faktor-faktor yang lain dianggap konstan. Jadi kita variasikan satu faktor aja, yang faktor-faktor yang lain itu dianggap tetap gitu. Jadi kita bisa melihat satu-satu bagaimana sih faktor ini mempengaruhi variasi tersebut gitu. Atau mempengaruhi perhitungan dari dampak dipisahkannya faktor-faktor tersebut terhadap variasi gitu ya, varians. Lalu menambahkan kompleksitas terhadap eh, secara bertahap, lapis per lapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling dasar atau mengupas intinya gitu, mengulik dari step by step analisis varian tersebut gitu. Lalu menghentikan proses dari analisis ini ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varian laba keseluruhan gitu. Mungkin itu aja Kak Iga dari Feby terkait bagaimana sih kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varian atau ide-ide dari kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varian. Terima kasih Kak Feby. Jadi kita udah tahu nih bagaimana kerangka dari analisis varian dari yang mengidentifikasi faktor-faktor yang penyebab sampai ke menghentikan
sampai ke ya membuktikan perkara dengan kompleksitas. Jadi langsung ke pertanyaan kedua nih Kak Feby ya, masih hubungan nih. Jadi ketika kita membahas varian ya, apa saja sih varian yang berkaitan dengan kinerja unit bisnis nih Kak Feby secara keseluruhan gitu. Oke, nah biasanya kan analisis itu dilakukan secara seksama nih mengidentifikasi penyebab-penyebab dari varian dan unit bisnis yang bertanggung jawab untuk suatu kinerja atau kegiatan atau event gitu ya. Nah, varian sini dimulai dengan kinerja unit bisnis secara keseluruhan nih Kak Iga. Unit bisnis secara keseluruhan ini biasanya dibagi menjadi dua varian, yaitu varian pendapatan dan varian beban untuk varian utamanya. Nah, varian pendapatan ini dibagi lagi nih teman-teman. Jadi varian volume dan varian harga untuk unit bisnis keseluruhan. Dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit bisnis perusahaan gitu. Lalu ada juga varian beban. Varian beban ini dibagi menjadi beban produksi dan beban lainnya. Nah, kita mungkin ulik satu-satu ya teman-teman. Apa sih sebenarnya varian dari pendapatan gitu. Nah, varian pendapatan itu menjelaskan mengenai bagaimana sih menghitung varian harga, volume, dan bauran dari penjualan produk perusahaan. Di mana perhitungan ini dibuat untuk setiap lini produk, teman-teman. Dan hasil dari lini produk akan diagregasikan untuk menghitung total varians. Nah, varians yang positif itu berarti menguntungkan, sedangkan varians yang negatif pasti tidak menguntungkan teman-teman gitu. Lalu varians harga itu apa sih? Ya, nah, varians harga kan tadi sudah jelaskan varians pendapat itu berasal dari varians harga dan bauran antara volume dan varians bauran dan volume gitu. Nah, varians dari harga jualan itu merupakan varians yang dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar nih teman-teman dengan volume aktual gitu. Jadi nanti akan ada setiap penjualan atau produk itu ada harga aktualnya, terus ada anggarannya. Nanti harga standarnya gitu. Nanti harga aktual dan harga standar ini akan dikalikan dengan volume aktualnya. Lalu ada varians bauran dan volume. Nah, varians bauran dan volume ini bisa dibilang tidak terpisahkan ya teman-teman. Bahkan persamaannya itu untuk mencari varians dan bauran itu dengan cara volume aktual dikurang volume yang dianggarkan. Lalu hasil dari volume aktual dan dikurang volume anggaran ini akan dikalikan volume varians dari bauran dan volume ini yaitu hasil dari volume aktual dikurang dengan volume anggaran. Nah, varians volume itu biasanya diakibatkan dari penjualan yang lebih banyak dari unit daripada yang diasumsikan dalam anggaran nih teman-teman. Jadi adanya kelebihan penjualan dari anggaran. Nah, karena setiap produk memperoleh kontribusi per unit yang berbeda, maka penjualan proporsi produk yang berbeda dari yang dianggarkan akan menghasilkan suatu varians gitu. Nah, jika unit bisnis memiliki bauran yang lebih banyak, itu maka laba aktual akan lebih tinggi daripada yang dianggarkan. Nah, namun, jika unit bisnis memiliki bauran yang lebih kecil gitu, maka laba akan menjadi lebih rendah. Sehingga karena varians volume dan bauran bersifat gabungan, maka teknik untuk memisahkan keduanya adalah sesuatu yang bisa dibilang arbitrer gitu, teman-teman. Lalu ada varians bauran. Varians bauran ini biasanya digunakan untuk masing-masing produk diperoleh dari total volume penjualan aktual dikalikan dengan proporsi yang dianggarkan lalu dikurangi dengan volume penjualan aktual, teman-teman. Terus dikalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Nah, perhitungan dari varians bauran ini biasanya ada beberapa tingkatan-tingkatan gitu teman-teman, baik dari total varian, terus ada dibagi menjadi tiga, biaya non manufaktur, terus biaya manufaktur, terus penjualan sampai ke bawahnya gitu ya teman-teman, sangat rinci, mungkin bisa di searching di Google ya, juga ya teman-teman. Lalu ada yang namanya varians volume nih teman-teman. Nah, varians volume ini dihitung dengan cara menggunakan varians bauran dari gabungan antara varians bauran dan varians volume yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Nah, varians volume ini dihitung dengan total volume penjualan aktual dikali persentase yang dianggarkan dikurang penjualan yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan, teman-teman. Lalu ada juga nih analisis pendapatan lainnya, analisis varians pendapatan yang dibagi menjadi lebih lanjut lagi teman-teman yang menyediakan informasi
terkait mengklasifikasikan per produk gitu teman-teman. Terus ada penetrasi pasar dan volume industri, yang merupakan salah satu perluasan dari analisis laba nih teman-teman untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pangsa pasar dan jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Pada prinsipnya sih, manajer unit bisnis itu bertanggung jawab atas pangsa pasar, tetapi tidak bertanggung jawab atas volume industri karena volume industri ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Jadi terfokus pada masing-masingnya, pangsa pasar, terus volume industri. Nah, untuk perhitungannya sendiri, varians pangsa pasar itu bisa dihitung dari penjualan aktual dikurang penjualan industri, lalu dikalikan dengan penetrasi pasar yang dianggarkan, dikalikan kembali dengan kontribusi per unit yang dianggarkan, teman-teman. Lalu ada varians volume industri, yaitu volume industri aktual dikurang volume industri yang dianggarkan, dikalikan penetrasi pasar yang dianggarkan, kalikan kontribusi per unit yang dianggarkan. Itu untuk varians pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu varians beban nih teman-teman. Varian beban itu pertama ada varian tetap. Varian tetap ini merupakan varian antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan, didapat dari pengurangan karena biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume penjualan maupun volume produksi gitu. Lalu ada biaya variabel. Biaya variabel ini biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi variabel yang dianggarkan biasanya sesuai dengan biaya atau volume produksi aktual gitu, teman-teman. Biaya produksi ini disesuaikan ke jumlah yang seharusnya dikeluarkan pada tingkat produksi aktual dengan cara mengalihkan setiap elemen dari biaya standar untuk setiap produk dengan volume produksi untuk produk tersebut, teman-teman. Nah, mungkin itu aja sih Kak Iga dari varians ya, varians pendapatan dan varians beban dalam menganalisis kinerja laporan keuangan gitu Kak Iga. Oke, terima kasih lebih banyak ya varian-varian mengenai dari kinerja untuk bisnis tertentu. Mungkin itu aja KPB juga mungkin ya sini KPB untuk bertanya juga kepada saya juga. Oke, tadi kan kita udah bahas terkait varian-varians dan analisis kerangkanya ini Kak Iga. Nah, sebenarnya ada nggak sih Kak Iga keterbatasan dari analisis varians dalam analisis laporan kinerja keuangan ini Kak Iga? Oke, membahas keterbatasan ya. Ya, meskipun walaupun ya analisis varians itu adalah alat yang sangat ampuh gitu kan. Eh, namun varians ini juga memiliki beberapa keterbatasan nih KPB. Nah, yang pertama keterbatasan yang paling penting itu adalah walaupun analisis varians ini mengidentifikasikan di mana variabel terjadi, namun varians ini juga tidak dapat mengatakan mengapa varian ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Misal laporan tertentu itu mungkin menunjukkan adanya varian signifikan. Namun yang tidak menguntungkan dalam beban pemasaran dan mungkin saja akan menghasilkan varians di beban promosi penjualan tinggi. Namun laporan tersebut tidak bisa menjelaskan mengapa beban promosi itu penjualannya bisa tinggi seperti itu KPI. Jadi yang kedua keterbatasan kedua yaitu di mana eh, dalam analisis varian itu adalah untuk menentukan apakah suatu varian itu adalah signifikan. Nah, teknik statistik ini dapat digunakan untuk menentukan eh, apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan juga standar untuk beberapa proses tertentu. Lalu yang ketiga, keterbatasan ketiga yaitu dari analisis varians ini adalah bahwa ketika laporan kinerja itu menjadi lebih teragregasi, varian yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Nah, tiga contohnya, gimana penyesatan itu? Eh, Misal, seorang manajer yang melihat kinerja biaya produksi unit bisnis itu mungkin memperlihatkan bahwa biaya tersebut sesuai dengan anggaran. Tetapi hal itu mungkin dihasilkan dari kinerja yang baik di suatu pabrik yang ditiadakan oleh kinerja yang buruk di pabrik lain. Nah, secara serupa, ketika ini produk yang berbeda pada tahap pengembangan yang berbeda, ketika itu digabungkan, maka kombinasi ini mungkin akan mengaburkan hasil dari aktual dari
setiap lini produk yang semulanya itu baik, ketika dicampur dengan suatu lini yang kurang bagus, maka itu dapat mengaburkan hasil aktual yang baik tadi KPB. Sehingga tergambarnya sedikit kurang bagus gitu. Padahal yang satu lini itu tetap baik dan digabungkan dengan lini yang sedikit kurang baik, tidak mengaburkan sisi lini yang baik. Jadi demikian pula ketika varian itu menjadi semakin teragresasi, di mana para manajer itu akan menjadi semakin bergantung pada penjelasan-penjelasan dan juga prediksi-prediksi yang menyertai dari lini tersebut. Mungkin itu Kak Febri, keterbatasan-keterbatasan dari analisis varian. Oke, nah jadi pertama tadi varians itu terjadi tapi tidak ada yang bisa memberikan alasan mengapa varians itu terjadi ya kayak itu yang permasalahan pertama. Yang kedua yaitu terkait analisis varian di mana analisis varian ini menentukan apakah suatu varian signifikan signifikan atau enggaknya ya gitu. Terus ada campuran atau peleburan antara varian yang baik dan buruk sehingga terjadinya pengaburan gitu ya. Jadi kayak eh, meragukan juga pada endingnya terkait varians itu ya Kak Iga ya. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Iga, apa aja sih standar dari evaluasi kinerja laporan laporan kinerja keuangan perusahaan itu, terus apa sih keterbatasannya gitu Kak Iga? Oke, jadi ketika ada terbatas maka ada evaluasi KPB. Jadi standar evaluasi dalam sistem pengendalian manajemen ini adalah standar formal yang biasa digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual dan yang biasa itu terdiri dari tiga nih KPB. Yang pertama yaitu standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang kedua standar historis. Lalu yang ketiga ada standar eksternal. Nah, yang pertama nih, standar pertama yaitu standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana bila dipersiapkan dan dikoordinasikan secara hati-hati, maka standar yang unggul, standar ini merupakan dasar terhadap di mana kinerja aktual itu akan diperbandingkan di banyak perusahaan, sehingga seandainya angka-angka anggaran atau standar tadi dikatakan secara acak, maka tentu saja angka-angka tersebut tidak akan menghasilkan dasar yang andal untuk perbandingan. Sehingga standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya itu harus bersifat unggul. Lalu yang standar evaluasi kedua yaitu standar historis KPB, di mana ini merupakan catatan dari kinerja aktual yang telah lewat. Jadi historis atau masa lalu. Jadi yang telah lewat, di mana hasil dari bulan berjalan itu dapat dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya atau dengan hasil dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Jadi standar jenis ini memiliki dua kelemahan yang serius nih kalau di standar historis. Yang pertama, kondisi mungkin saja berubah antara kedua periode tersebut. Jadi apa keterbatasan yang pertama itu yakni tergantung dengan kondisi per tahunnya atau kondisi per bulannya, karena itu bisa menyebabkan adanya perubahan-perubahan dari hasil dari anggaran tadi. Lalu yang kedua yaitu kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Kenapa? Karena bisa saja ada fraud atau ada penyelia yang biaya barang itu cacatnya adalah biasanya ada barang cacat gitu. Jadi uh, tidak dapat dibandingkan antara kinerja pada periode ini dengan periode sebelumnya ketika ada sesuatu hal yang tidak dapat diterima. Seperti tadi ada namanya barang cacat. Itu ada tentang standar historis. Lalu standar ketiga atau standar terakhir yaitu standar eksternal yang kita di mana ini adalah standar yang diturunkan dari kinerja pusat, tanggung jawab lain atas perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Jadi standar itu standar eksternal, standar dari luar yang biasa diturunkan dari tanggung jawab dari perusahaan lain gitu yang diterapkan di industri kita yang sama seperti industri lain. Jadi kita menerapkan standar dari perusahaan lain, namun industri itu sama dengan kita gitu. Nah, uh, jadi ya itu tadi kelemahannya itu adalah ketika kinerja dari suatu kantor cabang itu
agak agak sulit dibandingkan dengan kinerja dari kantor kita Kak Bibi. Jadi ketika kita menerapkan standar dari eksternal atau dari perusahaan lain, maka akan sulit dibandingkan dengan kinerja dari perusahaan kita karena ya meskipun industri yang sama, namun ya hasil di dalam itu pasti akan berbeda sehingga akan sulit dibandingkan ketika kita menggunakan standar dari eksternal. Mungkin itu Kak Baby untuk beberapa evaluasi standar di analisis variasi. Oke, jadi terkait standar evaluasi, yaitu pertama ada standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya ya teman-teman. Jadi setiap anggaran pasti udah ditetapkan nih, standar-standarnya juga begitu. Lalu standar historis, standar historis itu melihat bagaimana sih standar-standar sebelumnya atau ke belakangnya bagaimana gitu. Dimana terdapat dua kelemahan itu ya Kak Igaya, yaitu kondisi yang mungkin saja berubah. Jadi kalau kondisi berubah, nggak mungkin kita memakai standar yang lama karena nggak make sense atau nggak cocok lagi gitu. Lalu ada kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Mungkin kinerja pencapaian tahun lalu itu sebenarnya nggak cocok lagi nih untuk diterapkan lagi di kinerja atau event di tahun ini gitu. Jadi pencapaian tahun lalu belum tentu bisa dicapai lagi di tahun sekarang atau di tahun kedepannya karena mungkin kita harus melihat penyesuaian-penyesuaian atau perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Terus juga ada standar eksternal benar banget ya kayak ya. Untuk standar eksternal itu mungkin walaupun kita di industri yang sama, tidak memastikan bahwasanya standar dari pihak luar itu bisa diterapkan di tempat kita gitu dan tidak tidak memastikan bahwasanya standar tersebut bisa kita terapkan secara full bisa kita capai gitu karena mungkin sistemnya berbeda terus juga sumber dayanya yang berbeda adapun produk-produk mungkin atau pemikiran-pemikiran dari anggota stafnya berbeda gitu jadi untuk standar eksternal mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam kita menetapkan standar kita tapi untuk menerapkan full itu sepertinya tidak bisa ya kayak gitu ya walaupun di situ terlihat sangat wah atau sangat bagus tetapi mungkin saja tidak cocok di perusahaan atau industri kita gitu. Oke, mungkin itu aja sih Kak Iga untuk podcast kita kali ini. Saya balikkan kepada Kak Iga lagi. Oke, mungkin itu aja ya guys podcast kita pada hari ini mengenai tentang analisis laporan kinerja keuangan. Nah, semoga uh, kepada para penonton yang menonton video ini dapat bermanfaat. Ketika ada yang salah dari penyampaian Iga dan Feby bisa di komen nih di kolom chat itu. Apa nih yang salah dari kami? Mungkin sekian dari Iga dan Feby untuk podcast pada kali ini. Iga dan Feby pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next Oke, time. guys.